Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita kembali lagi pada pelajaran sejarah dan sistem pendidikan. Kali ini kita akan membahas materi tentang analisis dasar hukum sistem pendidikan nasional UU Nomor 20 Tahun 2003. Yang materinya mencakup 1. Pengertian tentang sistem pendidikan. 2. Visi dan misi pendidikan nasional. 3. Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. 4. Peran serta masyarakat dalam pendidikan. 5. Penyelenggaraan oleh lembaga negara lain. 6. Peraturan Menteri Pendukung. Sebelum kita masuk bahasanya, perkenalkan dulu, nama saya adalah Aditya Haryanto dengan NIM 202033038. Oke, kita masuk ke bahasanya, yaitu satu pengertian. Mencakup tentang bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Visi dan misi pendidikan nasional. Visinya adalah pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dengan adanya visi tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut. Yang pertama, mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. Yang ketiga, meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. Yang keempat, meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global. Dan yang kelima, membudayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, bab 6. Pasal 13 sampai 16. Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, dan profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Pendidikan formal. Pendidikan formal terbagi menjadi 3, yaitu sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah tinggi. Pendidikan dasar, pasal 17. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar SD dan madrasah ibtidaiyah atau MI atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah utama SMP dan madrasah sanawiyah atau MTS atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan menengah. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah atau MMA,
sekolah menengah kejuruan atau SMK, dan madrasah aliyah kejuruan atau MAK, atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan tinggi, pasal 19. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan dokter yang disediakan oleh pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi disediakan dengan sistem terbuka. Pasal 20 tentang pendidikan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan atau vokasi. Pendidikan non-formal, pasal 26. Pendidikan non-formal disediakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan non-formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Pendidikan non-formal meliputi pendidikan kecapapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Pendidikan informal, pasal 27. Isinya kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan sebagaimana dimaksudkan pada ayat pertama tadi itu diakui sama dalam pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Peran serta masyarakat, bab 15 pasal 54 sampai 56. Pasal 54 bagian 1 atau umum. Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber pelaksana dan pengguna hasil pendidikan. Bagian kedua pasal 55 tentang pendidikan berbasis masyarakat. Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non-formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggaraan masyarakat, pemerintah daerah, dan atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian ketiga pasal 56 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Madrasah. Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah atau Madrasah. Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis. Komite sekolah atau madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberi pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Penyelenggaraan oleh lembaga negara lain, bab 18, pasal 64 sampai 65. Pasal 64, satuan pendidikan yang disediakan oleh perwakilan negara asing di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia bagi peserta didik warga negara asing dapat menerapkan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan atas persetujuan pemerintah Republik Indonesia. Pasal 65. Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negara dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik warga negara Indonesia. Penyelenggaraan pendidikan asing wajib kerjasama dengan lembaga pendidikan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengikut sertakan tenaga pendidik dalam dan pengelolaan warga negara Indonesia. Kegiatan pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan negara lain yang disediakan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut merupakan peraturan Menteri pendukung Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional tahun 2010 sampai 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 tentang pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga pendidikan asing di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Ada tutur kata yang salah atau kemungkinan jadi, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.